Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Tanpa pengantar, tanpa gimmick-gimmickan, karena yang pasti film ini full akan adrenalin. Dan inilah Operation Fortune. Film diawali dengan sekelompok penjahat masuk ke sebuah lab pemerintah dengan brutal membantai ilmuwan di sana demi mencuri sebuah teknologi mutakhir. Maka dari itu, seorang petinggi militer Inggris langsung mengutus seorang private contractor bernama Nathan Jasmine untuk segera mengambil kembali barang yang dicuri serta mencari tahu mengapa para penjahat mengincar teknologi tersebut. Mendapati tugas itu, Nathan kemudian mendatangi pria bernama Orson Fortune, seorang agen rahasia elit dengan segudang reputasi penyelesaian misi sulit. Nathan memberitahukan bahwa sebuah teknologi berbahaya telah dicuri dan jika jatuh ke tangan yang salah, maka dunia akan ada dalam bahaya. Maka dari itu, hanya Orsonlah orang yang tepat untuk menyelesaikan misi ini. Untuk melancarkan misi ini, Nathan juga membentuk sebuah tim membantu Orson, yaitu seorang hacker andal bernama Sarah Fidel dan seorang pria bernama JJ Davis yang memiliki berbagai skill berguna untuk misi apapun. Singkat cerita, Nathan dan Orson tiba di Madrid dan langsung disambut oleh Sarah dan JJ. Dari sana mereka langsung mulai beraksi mengintai seorang pembawa paket barang yang kemarin telah dicuri dari lab pemerintah. Rencananya mereka akan membuntuti si pembawa paket agar bisa mencari tahu siapakah penjahat yang akan membeli teknologi tersebut. Di misi ini ternyata Nathan juga menyewa dua agen tambahan, namun di tengah eksekusi tiba-tiba dua agen tersebut terlihat telah dibuat pingsan oleh seseorang yang tak dikenal dan bahkan Sarah juga tak menyadari hal itu, padahal dari tadi dia terus memantau dari CCTV bandara yang telah dia retas. Tanpa diduga, ternyata itu adalah ulah Mike yang juga mengincar paket yang sama. Untungnya Sarah dan JJ dengan cepat menyadari hal itu. Begitu kakek si pembawa paket hampir dibawa lari oleh Mike, sekali lagi Orson dan JJ berhasil menyabotase aksi tersebut. Mobil mereka pun masih dibuntuti oleh bawahan Mike, maka dari itu Nathan segera mencoba mengcopy data yang berada di dalam hard disk. Lagi pula data itu juga terkunci, jadi hanya itu yang bisa mereka lakukan. Waktu pun semakin mepet karena jalur mereka ditutup oleh Mike. Di penghujung hidup dari kakek pengantar paket itu, ia memohon agar Nathan membawa hard disk tersebut ke sebuah kafe sore itu juga karena jika tidak nyawa istrinya akan ada dalam bahaya. Singkat cerita, Nathan kemudian mendatangi kafe yang dimaksud dan benar saja, tak lama kemudian seorang pria tak dikenal langsung mengambil koper yang sudah ia letakkan. Sarah menggunakan kemampuan IT-nya berhasil mencari tahu siapakah si pembeli ini yang ternyata adalah seorang pengacara bagi bandar senjata ilegal bernama Greg Simon. Bahkan Orson juga tak asing dengan nama orang itu. Setelah ditelusuri, Greg ternyata sedang melaksanakan acara amal khusus bagi para milioner di kota lain. Untuk menarik perhatian Greg, Orson dan Sarah diam-diam mengatur rencana khusus tanpa sepengetahuan Nathan, di mana diam-diam mereka terbang ke Los Angeles terlebih dahulu untuk menjemput seorang aktor terkenal bernama Danny Francesco yang sangat Greg kagumi. Bahkan kabarnya, saking ngefansnya Greg ini, ia sempat mencoba membayar Danny sebesar 150 miliar agar mau hadir di ulang tahunnya, namun tawaran tersebut ditolak. Lantas, bagaimana cara Orson dan Sarah bisa membujuk Danny agar mau bekerja sama? Disinilah Sarah memperlihatkan keahliannya, di mana ia berhasil menemukan rekaman rahasia bukti bahwa Danny Francesco pernah berselingkuh dengan kakak iparnya. Bahkan Sarah juga berhasil menemukan aib dari manajer utama Danny yang tak tahu menahu awalnya menolak dengan keras tawaran Orson, bahkan ia sangat arogan. Namun setelah mengetahui jika Orson memiliki rekaman video mesumnya bersama kakak iparnya sendiri, dia pun langsung menuruti keinginan Orson. Dari sana mereka semua terbang menuju Prancis, di mana lokasi acara amal Greg akan digelar. Acara diadakan di sebuah kapal mewah. Di sini Sarah berperan sebagai pacar dari Danny, sedangkan Orson berpura-pura sebagai manajernya. Terlihat Greg yang sedang mengobrol dengan yang lainnya, tiba-tiba dia menyadari kehadiran Danny. Sontak-sontak ia sangat senang dan bahkan rela membelikan sebuah kalung senilai 20 miliar hanya sebagai hadiah bagi Danny agar bisa membuka percakapan mereka berdua. Terlihat Greg ini juga terkenal suka tertarik dengan pacar dari para aktor terkenal, maka pada saat baru kenalan ia juga tak berhenti merayu Sarah yang ia percaya sebagai pacar dari Danny. Kembali ke misi utama, tujuan mereka menemui Greg yaitu untuk meretas handphonenya, namun ponsel itu ternyata dipegang oleh asistennya dan dibawa ke sebuah ruangan khusus. Sedangkan mereka semua terpaksa ke arah yang berlawanan karena diajak minum-minum oleh Greg yang terlihat sangat menikmati waktunya bersama Danny. Di saat bersamaan, JJ dan Nathan bertugas dari kamar hotel meretas sistem CCTV kapal dan setelahnya terlihat salah seorang anggota Mike kembali muncul di lokasi acara.
Maka dari itu Orson diutus untuk menyingkirkannya, sedangkan Sarah diam-diam menyelinap ke ruangan tempat di mana ponsel Greg disimpan. Sayangnya saat proses peretasan itu dimulai, kehadiran Sarah tercium oleh pengacara dari Greg. Untung saja si Sarah ini pandai bersilat lidah sebagaimana wanita pada umumnya. Di saat yang bersamaan, Orson mencoba mendekati bawahan dari Mike dan menawarinya sebuah jam tangan mewah jika dengan senang hati mundur dari misi kali ini. Tapi karena bawahan Mike ini terlalu rakus, Orson pun mengurungkan niatnya dan pertarungan sengit pun tak dapat terelakkan. However, there is a limit. Kita berpindah ke Danny yang sempat berbicara dengan Greg kalau di film selanjutnya dia akan memerankan sebuah karakter milioner yang sangat misterius. Begitu dijelaskan ternyata mirip seperti apa yang Greg lakukan sehari-hari, maka ia pun langsung mengajak Danny untuk datang ke villa mewahnya dan melihat kesehariannya sebagai referensi. Dan ia bahkan mengundang Sarah juga untuk ikut datang di tengah percakapan. Tiba-tiba sekelompok mafia Ukraina muncul. Mereka adalah klien dari Greg dan kebetulan sangat ngefans dengan Danny. Selagi mereka asik berfoto bersama, terlihat Greg kembali mencoba merayu Sarah secara agresif. Untung saja Orson tak lama kemudian datang dan mengakhiri misi di atas kapal. Dari hasil peretasan tadi, mereka berhasil menyadap percakapan Greg dan si mafia Ukraina, dan ternyata dialah yang telah mencuri teknologi dari lab yang kita lihat di awal film. Greg sendiri bertugas hanya sebagai makelar ataupun perantara, dan sampai saat ini mereka belum mengetahui siapakah pembeli yang dimaksud. Di lain sisi, belum jelas juga teknologi apakah yang telah dicuri oleh para mafia Ukraina ini. Maka dari itu, Orson diutus untuk menyelinap ke kediaman sang mafia untuk meretas komputer mereka. Begitu mereka berhasil memasuki pekarangan musuh, Orson langsung menyabotase saluran udara rumah dengan memasuki gas bius. Alhasil, tak butuh waktu lama, semua orang yang berada di dalamnya langsung tertidur lelap. Keluar dari rumah itu, Orson nampaknya kurang berhati-hati dan akhirnya harus melawan dua anggota mafia yang tak terkena efek bius. Keesokan paginya, JJ yang berhasil meretas ponsel Greg kemarin berhasil mendengarkan percakapannya dengan dua orang pengusaha teknologi yang ternyata merupakan pembeli dari barang yang telah dicuri. Namun di percakapan itu belum juga dijelaskan teknologi apa yang akan mereka beli. Karena transaksi besok bersifat sangat rahasia, maka mereka tak memberitahu lokasi transaksi melalui telepon. Maka dari itu Nathan membagi tim mereka menjadi dua bagian. Pertama, Sarah dan Danny akan berlibur ke villa milik Greg dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari tahu teknologi apakah yang akan menjadi objek transaksi. Beberapa hari ke depan di sini kita bisa melihat bahwa Greg adalah seorang bilioner, bahkan ia mengoleksi mobil-mobil mewah yang tak dijual di pasaran. Salah satunya mobil yang Danny gunakan di film terbarunya. Danny yang melihat itu hanya bisa terkagum-kagum. Di lain sisi, saat Danny dan Greg sedang asik berkendara bersama, diam-diam Sarah berhasil meretas sistem CCTV rumah Greg dan masuk ke ruang kerjanya tanpa terdeteksi. Di sana ia meretas seluruh isi file komputernya, namun tak ada transaksi yang luar biasa, hanya ada transaksi senjata-senjata bekas teroris. Di saat yang bersamaan, Orson dan JJ sedang berada di Turki untuk membuntuti si pengacara mafia Ukraina yang kemungkinan akan menjadi perantara pada saat transaksi berlangsung. Dan benar saja, tak lama kemudian pengacara Greg juga terlihat berada di lokasi yang sama. Orson kemudian segera membuntutinya. Sayangnya di tengah jalan penyamarannya sempat terbongkar. Selama pengejaran, JJ berhasil memblokir setiap pesan dan panggilan yang pengacara Greg coba lakukan. Jadi pengacara Greg ini bernama Haris dan sempat kesulitan untuk menangkapnya karena ia kabur menggunakan motor, hingga pada akhirnya Haris kabur dengan naik ke sebuah gedung. Di sana ia menjebak seorang turis yang sedang ingin berfoto dengan menyelipkan handphone ke kantongnya lalu mendorongnya dari ketinggian. Hal ini ia lakukan demi mengecoh Orson dan mengira turis yang jatuh tersebut adalah dirinya. Sedangkan Harris kemudian diam-diam mencoba mendorong Orson dari ketinggian tapi malah gagal. Malam itu Nathan akhirnya diberitahu oleh sang petinggi militer Inggris bahwa teknologi yang telah dicuri oleh para mafia Ukraina kemarin ternyata merupakan sebuah AI kecerdasan buatan yang sangat mutakhir dan memiliki
memiliki kemampuan untuk meretas sistem apapun di muka bumi. Bahkan mampu meretas sistem pemerintah negara hingga mengaktifkan serangan nuklir berdasarkan data yang mereka curi. Dari ponsel Harris, transaksi infonya akan dilaksanakan besok, di mana keesokan paginya beberapa orang utusan dari mafia Ukraina akan datang ke hotel dan menjemputnya. Di sini terpaksa Orson berpura-pura sebagai Harris, sedangkan JJ berhasil memasang alat pelacak di mobil para mafia dan mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, Orson dibawa ke sebuah lokasi khusus, sedangkan JJ mengambil posisi dan berusaha melindungi Orson dari kejauhan. Tak lama kemudian, seorang perwakilan dari mafia Ukraina kembali muncul, dan kali ini dialah yang membawa teknologi AI yang telah dicuri. Tapi untuk memastikan keaslian teknologi tersebut, dibutuhkan 15 digit kata kunci yang hanya diketahui oleh Greg. Maka dari itu, Orson menelpon Greg untuk meminta kata kunci tersebut, namun Nathan mengatakan jangan panik karena saluran telepon mereka ini telah diretas oleh Sarah dengan kecerdasannya. Ia mampu mengubah suara Orson dan terdengar seperti suara Harris. Maka dari itu, Greg tak menaruh curiga sama sekali dan bahkan belum sadar kalau Harris telah tewas. Tapi kembali muncul masalah di mana akibat peretasan yang Sarah lakukan, ternyata seorang bawahan Greg yang juga ahli IT menyadari kalau jaringan mereka telah diretas. Untung saja para bawahan Greg ini sadar setelah Orson telah berhasil menyelesaikan transaksinya. Dari sana Sarah dan Danny kemudian berusaha kabur keluar dari istana Greg. Di lain sisi, penyamaran Orson tiba-tiba terbongkar karena salah seorang bawahan dari mafia Ukraina itu ternyata adalah orang yang sempat ia hajar kemarin pas merampok. Untung saja JJ dengan kemampuan snipernya berhasil melindungi Orson. Orson pun berusaha kabur menggunakan mobil bersama dengan teknologi AI yang berhasil ia rebut. Di saat bersamaan, sekelompok pasukan tak dikenal datang menggunakan helikopter dan berhasil membantai semua orang yang berada di lokasi, termasuk merusak mobil yang Orson kendarai. Dan pimpinan pasukan itu ternyata adalah Mike. Kita berpindah ke JJ yang memantau dari jauh. Ia menyadari kalau anggota Mike terlihat janggal karena tak hanya ingin merebut teknologi AI, ia juga terlihat membantai para mafia Ukraina yang tak bersalah. Bahkan diam-diam Mike juga meminta para bawahannya untuk kabur dari lokasi. Sarah dan Danny masih dalam proses kabur dari kejaran pasukan Greg. Mereka berdua berusaha memberikan perlawanan dengan senjata yang terbatas hingga berhasil membuat salah satu mobil musuh jatuh ke jurang. Dan JJ segera menyusul Sarah menggunakan helikopter yang tadi ditinggalkan oleh musuh. Begitu sampai di lokasi, mereka berhasil menghabisi anggota Greg dengan menembakkan sebuah rudal. Nathan yang kesal karena operasinya dikacaukan oleh Mike mencoba mencari tahu kepada pemerintah manakah Mike saat ini bekerja. Dan ternyata hasilnya nihil, yang berarti teknologi AI itu akan ia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu, untuk menggagalkan rencana Mike, Orson memiliki sebuah ide di mana dia akan mengajak Greg untuk bekerja sama. Greg sendiri akhirnya sepakat untuk bekerja sama dan memberitahu bahwa dua orang yang ingin membeli teknologi tersebut ternyata bekerja sama dengan Mike. Teknologi AI itu akan mereka gunakan untuk menghancurkan sistem perbankan dunia dan membuat setiap mata uang menjadi tak berguna kecuali emas. Sedangkan kedua bilioner itu sejak lama telah membeli emas dalam jumlah besar, yang artinya dengan kejadian itu akan meningkatkan kekayaan mereka menjadi puluhan kali lipat. Jadi rencananya malam itu Greg ditemani Danny mendatangi markas kedua bilioner yang telah mencuri paketnya. Terlihat Mike juga berada di sana. Dengan santainya Greg mengajak semua orang yang berada di ruangan itu untuk mengobrol santai. Di saat perhatian mereka semua sedang teralihkan, disitulah tugas dari Orson dan JJ untuk membantai semua pasukan Mike yang berada di markas. Kita kembali ke Greg yang terlihat santai tapi sebenarnya sangat marah kepada kedua bilioner yang batal menjadi kliennya. Greg kemudian memperlihatkan bagaimana akibatnya jika seseorang berani mempermainkannya. Dia juga membagikan secari kertas berisikan nama-nama dan lokasi terkini dari para kerabat sang bilioner yang akan ia habisi dalam waktu kurang dari 5 menit jika kedua bilioner ini tak segera membayarkan komisinya untuk transaksi kemarin. Namun tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh ancaman yang Greg berikan. Orson sudah setengah jalan menuju tempat Mike berada, sedangkan sang bilioner terlihat panik akibat nama ibunya berada di dalam list ancaman yang Greg berikan. Karena kepanikan itu, mereka berdua langsung memutuskan untuk memutus
hubungan bisnis keduanya dan terjadilah aksi saling bunuh. Sedangkan Orson sebenarnya sudah berada di gedung yang sama dengan Mike, namun harus kembali bertarung dengan beberapa penjaga yang tersisa. Begitu Orson tiba di atas, Mike mencoba menyerangnya dari belakang. Namun Sarah yang memantau dari ruangan menggunakan drone berhasil memperingatinya dan akhirnya teknologi AI itu pun berhasil mereka rebut. Orson kemudian dijemput oleh JJ dan Sarah di saat mereka semua sedang beraksi dan ternyata Nathan sudah terbang duluan ke Doha untuk sebuah urusan genting lainnya. Singkat cerita, mereka semua pun menyusul ke Doha untuk mengantarkan teknologi AI tersebut. Terlihat Nathan sangat senang, tapi juga langsung mengatakan bahwa ia mempunyai misi baru untuk mereka semua, tapi tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Orson dan kawan-kawan. Di lain sisi, kita diperlihatkan Denny yang sedang dalam proses pembuatan film barunya, dan uniknya lagi-lagi Greg juga berada di lokasi sebagai sutradara dan film pun tamat. Jika ada film yang ingin teman-teman semua request, silahkan tulis di kolom komentar.